Assalamualaikum Beda, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Bagaimana rasanya kalau Baraya hidup dalam situasi yang seperti ini? Satu waktu Baraya sedang sakit dan harus beristirahat penuh di rumah. Tetapi jam 3 pagi Baraya kaget dibangunkan oleh suara speaker masjid yang bisingnya luar biasa. Kaget, aduh. Tetapi karena Baraya merasa bahwa kalau komplain berarti Baraya yang berdosa, atau kalau komplain berarti Baraya yang justru malah menistakan ajaran agama, Baraya mencoba untuk mentolerir itu. Ya nggak apa-apa lah, kan ini adalah membangunkan orang untuk sholat, dan seterusnya dan seterusnya. Baraya mencoba untuk mencari alasan sedemikian rupa, sehingga Baraya tidak merasa bersalah atas perasaan terganggu itu. Oke, tetapi jam 9 pagi, masjidnya sudah berkoar-koar lagi, dengan suara kasidahan ibu-ibu dalam bentuk kaset. Tek tek dung dung dem, tek tek dung dung dem, tek tek dung dung dem. Dan setelah itu, itu ternyata sampai jam 11, setelah jam 11 itu solawatan lagi, solawatan kaset, sampai azan. Azannya kencengnya luar biasa, bisingnya luar biasa. Speakernya itu benar-benar mengantarkan suara yang tidak enak di telinga. Setelah itu komat, dan setelah itu rehat sejenak, santai gitu ya. Tapi jam 2:30 mulai lagi, jeder lagi, solawatan lagi, azan lagi, iqomah lagi, kemudian hening lagi. Nanti jam 5 ada lagi kejadian seperti itu sampai jam 7:30 malam, dan udahlah selesai. Baraya pikir udah selesai semuanya, tetapi tidak, karena ada acara pengajian, yang pengajiannya juga itu membahas tentang hal-hal yang random, tetapi juga di speakernya keluar, dan akhirnya mengganggu Baraya juga. Baraya tidak bisa tidur, Baraya susah sekali untuk beristirahat, tapi Baraya tidak berani komplain terhadap hal itu. Saya mengira atau menduga Baraya pernah mengalami hal yang seperti itu. Tetapi kalau kita lacak, sebenarnya ada 75% orang di Indonesia yang mungkin mengalami hal itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena menurut Pak Yusuf Kalla, Ketua Dewan Masjid Indonesia, 75% speaker masjid kita tuh jelek dan menghasilkan suara yang jelek. Ada yang bising doang tapi nggak kedengaran suaranya, ada yang bising tapi kresek-kresek dan sebagainya. Itu 75%. Sekarang Baraya bayangkan, Baraya hidup di sebuah wilayah yang ada lebih dari 1 juta masjid, kemudian 75% dari masjid itu suaranya gak enak didengar, suaranya jelek. Tapi di lain sisi, Baraya harus tetap menghormati, harus tetap mentolerir, dan harus tetap membiarkan, karena Baraya mengira dan merasa bahwa itu adalah tuntutan dari ajaran agama Islam. Ada nggak di antara Baraya yang merasakan hal yang seperti itu? Tapi sekali lagi, Baraya tuh gak berani dan gak bisa untuk komplain. Karena bukan hanya perasaan bersalah karena, jangan-jangan saya tidak taat. Tetapi memang ada contoh kasus yang cukup mengerikan bagi siapa yang berani-beraninya untuk komplain terhadap suara azan. Jadi cerita ini tuh pernah saya kemukakan juga di episode 98. Jadi ceritanya seperti ini. 22 Juli tahun 2016 ada seorang ibu-ibu warga lokal namanya Ibu Meliana. Dia itu sudah tinggal di sana berbaur lama dengan masyarakat, dan rumahnya kebetulan dekat dengan masjid. Dan dia tidak keberatan dengan rumahnya yang dekat dengan masjid, itu biasa-biasa aja gitu ya. Nah, tapi satu waktu masjid itu bikin sebuah kebijakan, suara speakernya itu diperkeras. Nah, si Ibu Meliana ini komplain, tapi dia ngomong ke tetangganya, dia sambil beli mie instan, ngomong ke warung depan tetangganya, ini kenapa ya suara masjid itu menjadi lebih kencang daripada biasanya? Ini nggak bisa dikecilin lagi apa? Oke, gitu ya. Nah, si ibu warung itu apresiatif. Jadi dia ngomong sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini ada yang komplain suaranya kok jadi lebih kencang. Nah, kemudian si Pak Ustadz itu mendatangi si Ibu Meliana. Nah, Ibu Meliana itu sebenarnya ngomongnya santun aja, tetapi di belakangnya itu ada kerabatnya yang ngomongnya itu lebih kasar. Pak, ini kami benar-benar terganggu, Pak. Ini bising, kami tuh gak bisa istirahat, Pak, di sini, Pak. Suaranya kenceng banget, Pak. Dengan nada yang sangat tinggi. Nah, komplain itu dampaknya apa? Pertama, rumah Ibu Meliana langsung dirusak massa. Kemudian yang kedua apa? Wihara tempat Ibu Meliana itu beribadah itu dibakar massa, dirusak habis-habisan. Kemudian yang ketiga apa? Keluar fatwa MUI bahwa Ibu Meliana melakukan tindakan penistaan ajaran agama Islam. Dan kemudian berikutnya apa? Ibu Meliana ditangkap dan diadili untuk menjalani hukuman 1,5 tahun atas nama penistaan ajaran agama Islam. Jadi yang merusak tempat ibadah itu nggak dianggap menistakan agama, tetapi yang komplain suara
speaker itu yang dituntut menistakan ajaran agama Islam. Sekarang Baraya bisa cek dalam hati nurani Baraya, dalam pikiran Baraya yang paling sederhana, siapa sebenarnya yang sedang menistakan ajaran agama Islam? Kan jelas adalah orang-orang yang melakukan kerusakan terhadap rumah, properti, dan tempat ibadah Ibu Meliana. Ya kan? Dan bahwa Ibu Meliana komplain terhadap suara speaker itu tidak sama dengan komplain terhadap azan. Itu dua hal yang berbeda. Ibu Meliana sudah ada di sana lama sekali, mendengar suara azan juga sudah setiap hari, dan baik-baik saja. Ketika suara speakernya dikeraskan, Ibu Meliana kemudian komplain terhadap suaranya, bukan terhadap azannya. Tapi dia dianggap sebagai penistaan ajaran agama. Nah, makanya sejak saat itu, gak banyak orang yang berani komplain lagi terhadap suara azan. Dibiarkan aja, jadi suara mau sekencang apapun, sebising apapun, dibiarkan saja. Karena pada waktu itu tuh zaman di mana Pak Habib Rizik tuh lagi kuat-kuatnya. Dan karena itu simbol Islam itu menjadi sangat-sangat ekstremis, sangat-sangat bertentangan dengan norma-norma keislaman pada dasarnya. Nah, saya menyuarakan itu kemarin dulu itu, dan tetap aja memang banyak pada waktu itu ulama-ulama kampung gitu ya, orang-orang itu yang langsung komplain dan menghujat saya gitu, gara-gara saya bawa tema itu gitu. Ini sih luar biasa. Tapi akhirnya ya orang Islam dapat karmanya sendiri dalam tanda kutip ya. Jadi kalau Baraya mengecek sejak saat itu, sebenarnya rumah-rumah di dekat masjid itu jadi susah sekali untuk dijual. Bahkan dengan harga yang dijatuhkan sekalipun. Kenapa seperti itu? Karena semakin banyak orang yang tidak mau tinggal di dekat masjid. Jadi kalau Baraya tinggal di dekat masjid, Baraya kebisingan setiap hari, tapi gak bisa komplain. Karena takut merasa bersalah secara konteks agama, dan kemudian Baraya juga takut dipersekusi, sampai akhirnya rumahnya dihancurkan dan kemudian dipenjara. Nah karena itu maka senyap saja. Satu-satunya kemungkinan adalah Baraya mau pindah rumah. Tapi pas pindah rumah gak ada juga yang mau menempati rumah itu. Karena semua orang juga tahu, di dekat masjid itu berarti bisingnya luar biasa. Nah, akhirnya apa? Karena tidak ada orang yang mau tinggal di dekat masjid, akhirnya kunjungan orang-orang ke masjid itu juga jauh lebih sedikit. Iya kan? Sekarang itu Baraya cek berbagai survei, berbagai laporan menyebutkan bahwa yang datang ke masjid itu menjadi semakin lama semakin sedikit, dan itu pun didominasi oleh kakek-kakek dan golongan tua renta gitu. Ya, begitu. Nah, ditambah lagi setelah itu apa? Karena masyarakat muslim itu tidak berani untuk komplain langsung, maka mereka membanjiri kolom komentar media-media sosial dengan tanggapan-tanggapan negatif terhadap ormas tertentu, ritual tertentu, dan masjidnya. Itu juga langsung ditanggapi negatif. Itu kan, itu yang terjadi. Jadi benar-benar penistaan sehingga ajaran agama Islam itu di mata orang jadi nista. Baraya lihat ini, rumah ini. Nah, bagus kan? Rumah ini itu dirancang oleh seorang arsitek yang dulunya adalah muslim, tetapi dia kemudian sekarang keluar dari ajaran agama Islam dan menjadi ateis, dan sekarang dia menjadi pengembara agama gitu, nyari-nyari agama. Salah satu alasan di antara sekian alasan yang membuat dirinya murtad itu adalah bahwa dirinya pernah ada di sebuah rumah yang dikelilingi oleh 3 masjid yang suaranya itu bising luar biasa. Dan suara bising itu bukan hanya waktu azan dan iqomah, tetapi hampir berkelanjutan sepanjang hari. Dia komplain tapi malah dimarahin. Dan karena itulah dia berpikir, ini ajaran macam apa? Ini agama macam apa? Mengganggu hak-hak orang dianggap sebagai ibadah. Komplain terhadap masalah speaker dianggap sebagai penistaan agama. Ini agama apa sih yang seperti ini? Ya akhirnya dia keluar dari agama. Sampai sekarang dia masih nyari-nyari agama mungkin, tapi dia nggak akan ngelirik lagi agama sebelumnya. Karena memang realitas pengalaman pribadinya menjadi seperti itu. Nah inilah dampak dari tidak beraninya orang-orang komplain terhadap speaker. Padahal harus kita garis bawahi ya Baraya. Pertama, kita tuh nggak komplain sama azannya. Kita komplain tuh pada speakernya. Kemudian yang kedua, kita tuh nggak komplain pada ritual agama Islam. Kita tuh komplain pada suara yang dikeluarkan masjid berkesinambungan sepanjang hari. Kenapa mereka tuh nggak berpikir bahwa, oh ya sudah kalau gitu kualitas speakernya diperbaiki. Oh kalau gitu suara speakernya diperhalus. Oh kalau gitu yang azannya harus menjadi lebih bagus. Oh kalau gitu yang kasidahan dan sebagainya cukup internal saja, speaker internal dan sebagainya. Tapi alih-alih menjadi seperti itu, banyak di antara mereka yang justru malah bertindak secara impulsif. Jadi marah-marah.
kan gitu. Dan bahkan ada orang yang mengatakan, ya kan tingkat kebisingan itu beda-beda setiap orang. Ada yang menurut saya suaranya udah cukup, ada yang menurut orang terlalu bising, ada yang menurut orang terlalu keras, terlalu kecil, terlalu sedikit, dan sebagainya. Ya kan setiap orang beda-beda, jadi harus dikencengin aja. Apalagi ini kan harus menjangkau area yang lebih jauh gitu. Nggak gitu Baraya nih. Ini saya jelaskan begini ya Baraya. Tingkat kebisingan kita sepakati bahwa itu memang tergantung orangnya. Toleransi telinga kita terhadap polusi suara itu juga harus kita pahami tidak merata di setiap orang. Tapi ada peraturan dari pemerintah, beberapa kementerian ya, saya sebutkan satu-satu. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, khususnya yang tertera dalam peraturan nomor 48 tahun 1996, itu menyebutkan bahwa ambang batas suara disebut bising atau polusi suara itu adalah kalau di atas 55 desibel di siang hari dan di atas 45 desibel di malam hari. Itu menurut lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup. Sedangkan menurut Kementerian Ketenagakerjaan, itu ambang batasnya yang sudah mengganggu dan merusak dan tidak boleh ada, itu adalah 85 desibel. Tidak boleh lebih dari 85 desibel. Nah, kenapa kalau menurut lingkungan hidup 55 desibel, sedangkan menurut ketenagakerjaan 85 desibel? Karena ketenagakerjaan itu ngambilnya di situasi pabrik yang bising. Pabrik itu bising banget kan Baraya? Nah, tapi itu toleransinya yang sudah benar-benar tidak boleh itu adalah 85 desibel. Itu situasi pabrik. Nah, Kementerian Agama di Indonesia justru aneh mengeluarkan sebuah peraturan azan itu tidak boleh lebih dari 100 desibel. Menurut lingkungan hidup, menurut dokter itu 55, menurut Kementerian Ketenagakerjaan 85, ini menurut Kementerian Agama justru malah 100 desibel. Kan ini aneh. Aneh kan seperti itu, jadi kita memang bising gitu. Nah, tapi kenapa aneh seperti itu? Ternyata Kementerian Keagamaan juga nggak bener-bener aneh gitu. Jadi angka 100 desibel itu sebenarnya adalah kompromi karena banyak masjid yang justru lebih tinggi daripada itu. Makanya bikin peraturan 100 desibel itu ya karena banyak yang lebih tinggi dari itu, makanya harus dibatasi gitu. Jadi pembatasannya aja 100 desibel Baraya. Ini yang mengganggu itu gitu. Jadi sebenarnya speaker masjid di Indonesia itu sudah masuk ke dalam kategori polusi suara akut gitu. Pertama suaranya kenceng, kemudian suaranya tidak bagus, kemudian sporadis. Kalau misalkan azan itu beda-beda di satu kawasan, satu tempat dengan tempat yang lain itu. Jadi bersautan silih berganti dan akhirnya tidak menghasilkan suara yang merdu dan menyenangkan gitu. Dan harus kita garis bawahi, ini tuh adalah fenomena di negara-negara muslim yang miskin. Kalau Baraya menemukan di negara-negara miskin, di negara-negara Islam yang sudah maju dan mapan, ya gak ada fenomena seperti ini gitu. Kita tuh hanya menemukan fenomena seperti ini tuh di India, Pakistan, Bangladesh ya, yang kayak gitu gitu. Ya karakter yang begitu. Nah, tapi kalau misalkan kita datang ke negara si paling Arab gitu, si paling Wahabi, si paling Islami gitu. Kan ada ya orang-orang kita menyebut orang Arab itu si paling Wahabi, si paling Islami gitu, misalkan menyebut situ ya. Di sana itu udah ada peraturannya, dan peraturannya itu adalah bahwa suara speaker masjid itu gak boleh kenceng. Kalau suara maksimalnya adalah katakanlah suara maksimalnya 100, maka maksimal tuh sepertiga dari suara itu yang digunakan tuh. Itu ada aturannya seperti itu. Dan gak serampangan juga suara azan itu, suaranya itu hanya terdengar ketika azan dan kadang-kadang ketika iqomah. Ya seperti itu. Gak kayak di Indonesia yang suara kasidahan dimasukin, suara dangdut syariah dimasukin, anak-anak rebutan mic dimasukin, nggak seperti itu. Tetapi di sana itu lebih tertib gitu. Baraya juga datang ke Uni Emirat Arab misalkan, atau ke negara-negara yang lebih baik gitu. Ya Islamnya ya nggak seperti itu juga gitu. Oh berarti ini aturannya hanya ada di Indonesia dan ini pasti nih. Ini pasti ini masjid-masjid NU yang kayak gini. Orang-orang NU emang kayak gitu. Benarkah? Nah ternyata juga enggak Baraya. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak ada argumentasi sama sekali. Yang orang-orang yang mengeraskan suara masjid itu nggak ada argumentasi sama sekali. Bahkan yang NU, saya kan baca ini NU Online. NU Online itu bikin sebuah tulisan yang judulnya adalah hukum sholawatan pakai speaker keras. Bolehkah mengganggu tetangga? Nah, ternyata NU Online itu mengutip fatwa dari Majelis Ulama Mesir. Nah, fatwanya itu adalah sebagai berikut. Adapun apabila yang dimaksud pengeras suara di tempat umum atau tempat pemukiman warga yang terdapat rumah-rumah warga, tempat beristirahat dan tempat ketenangan, maka
prinsip dasarnya adalah tidak diperbolehkan mengeraskan suara yang berakibat mencederai ketenangan dan ketentraman mereka, baik berupa zikir atau membaca Al-Quran atau yang lainnya. Sebab masyarakat butuh istirahat di kediaman mereka, kadang ada yang tidur, sakit, dan beribadah. Dan pada dasarnya syariah telah memerintahkan kita untuk berulas asih kepada sesama manusia. Nah, sekali lagi ya, membaca Al-Quran atau zikir atau yang lainnya di pemukiman warga dengan suara yang keras itu adalah haram alias tidak boleh menurut fatwa Majelis Ulama Mesir yang itu kemudian dikutip oleh NU Online. Nah, jadi sekarang kita satukan semuanya ya. Menurut kesehatan, menurut dokter tidak boleh lebih dari 55 desibel. Menurut orang yang kerja di pabrik yang ekstrim, itu maksimal banget tuh 85 desibel. Menurut orang-orang Arab tidak boleh terlalu kencang. Kemudian menurut orang-orang Mesir, fatwa Mesir itu juga tidak boleh. Dan menurut NU dengan demikian juga tidak boleh. Lalu yang mengeraskan suara di masjid itu dalilnya tuh mana, Baraya? Gak ada. Oh, ini kan dakwah dari Islam. Dalam Islam pun nggak boleh, Baraya. Nih, ini saya kemukakan ya. Ini hadis Nabi. Hadis Nabi itu mengatakan bahwa kalau Baraya sholat atau Baraya baca Quran di dalam masjid atau Baraya zikir di dalam masjid, dikeraskan, itu makruh. Kalau ada yang merasa terganggu dengan itu, ada yang tidur, ada yang istirahat di masjid, atau ada yang sholat di masjid, kemudian Baraya baca Quran dengan suara keras, itu tuh gak boleh. Jadi baca Quran mengganggu orang yang tidur aja gak boleh, apalagi ini pakai speaker masjid yang kencengnya luar biasa, lebih dari 100 desibel. Jadi balik lagi ya, saya mengajukan pertanyaan kepada Baraya, itu argumentasi orang yang mengencangkan suara masjid itu alasannya apa? Menurut Islam gak boleh, menurut ulama-ulama gak boleh, menurut dokter gak boleh, menurut kementerian gak boleh, menurut ormas terbesar di Indonesia juga mengutip itu gak boleh. Lalu argumentasi mereka tuh apa? Gak ada. Mereka tuh memang hanya untuk merusak ajaran agama Islam agar masjid dijauhi, agar masyarakat juga tidak mau datang ke masjid. Mungkin alasannya adalah seperti itu gitu. Mungkin. Makanya yuk kita sama-sama lawanlah orang-orang yang seperti itu, Baraya, karena jangan merasa bersalah, jangan merasa berdosa ketika kita mencoba untuk menghardik orang-orang yang menjauhkan syariat Islam dari realitas masyarakat. Kita sampaikan aja kepada mereka bahwa ini tuh di luar ajaran agama Islam, ini tuh mengganggu, ini tuh tidak boleh. Ya, sampaikan aja seperti itu. Dan ini pun adalah bagian dari jihad. Kalau misalkan Baraya sampai dipersekusi dan sebagainya, ya amit-amit kayak Ibu Meliana gitu ya. Tapi Baraya itu udah termasuk ke dalam kategori jihad gitu. Karena pada akhirnya Baraya sedang memperjuangkan agar Islam itu tidak dinistakan dan tidak dibenci. Gitu. Begitu. Jadi, yuk kita sama-sama untuk perbaiki lingkungan kita agar menjadi lebih baik. Gitu. Kalau Pak Guru gimana? Saya dulu tinggal di masyarakat yang masjidnya itu kencangnya luar biasa, Baraya, suaranya itu. Bener-bener kencang. Nyiksa gitu. Sampai saya tuh susah untuk menjalankan ibadah gitu. Jadi mau tahajud jam 3 suaranya udah lebih jenger lagi, mau baca Quran udah jenger lagi, udah kayak gitu. Bahkan ketika saya Jumatan pun saya tuh sempat pas sholat Jumat imam belum ruku, saya udah ruku duluan gitu. Karena apa? Karena di sekitar masjid saya ada masjid lain yang suara speakernya tuh dikeraskan sampai keluar. Jadi begitu si imam bilang Allahu Akbar, saya ikutan ruku gitu. Padahal di depan belum gitu. Nah sampai selevel itu memang kejadiannya itu di Indonesia tuh sampai mengganggu ibadah orang lain. Gitu. Untung sekarang saya sudah pindah rumah, nggak lagi di pinggir rel kereta api yang dulu itu. Beberapa pertanyaan retoris sebenarnya, yaitu di antara... Kenapa jadi berisik banget sih? Assalamualaikum, Baraya. Selamat datang kembali di Guru. Ya, dan ini sekarang masjid di dekat rumah saya itu lagi sholawatan, Baraya. Karena sekarang tuh lagi mau Jumatan. Tapi kedengeran nggak? Di saya kedengeran sayup-sayup dan enak, masih enak karena nggak mengganggu. Nah, kan bisa yang seperti ini gitu ya. Jadi alhamdulillah saya dapat rumah yang di masjid yang sampai sejauh ini baik-baik saja. Semoga Baraya juga seperti itu ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.